Ketemu? Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. Sekarang bab baru, bab du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab menyeru, doa menyeru ila kepada syahadat, bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi bab ini menerangkan bahwa kita sebagai orang yang bertauhid kepada Allah diperintah juga mengajak orang supaya juga bertauhid kepada Allah. Ngajak orang, kalau mau masuk surga jangan sendirian, ajak-ajak. Dan ini dalilnya, wa qaulullahi ta'ala, dan firman-Nya ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakanlah, hadhihi, inilah sabili, jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, ala basirah, dengan basirah, anak wa manit taba'ani, aku dan orang yang mengikutiku, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Ya. Nah, ini kitabnya, arah pembicaranya ditujukan kepada Nabi. Itu dari kul, katakanlah, Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, disuruh berkata, hadhihi sabili, inilah jalanku, yakni hadhihi di sini artinya dakwah yang aku seru, jalan yang aku berada di atasnya, inilah dakwah yang aku seru dan aku berada di atasnya, kata Nabi. Kata Allah, inilah sabili, jalanku dan dakwahku. Ini lebih jelas lagi, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, yakni kepada tauhid. Ya. Nah, ala basirah, basara ya basiru itu kan melihat. Tapi di sini bukan melihat sepintas lalu, tapi penglihatan secara mendalam. Kadang ada melihat sepintas lalu, tapi ini melihatnya dalam, diperhatiin, terus diamati, terus ya, sampai mendapatkan ilmu yang mendalam. Itu basirah. Ala basirah sini, yakni ala ilmin, di atas ilmu. Jadi mau dakwah harus dengan ilmu, wa burhan, dan bukti secara akal dan secara syariat. Nah, itu basirah. Basirah dengan kata lain mengetahui pengetahuan yang dengannya dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu basirah. Satu pengetahuan yang dengan pengetahuan itu bisa membedakan antara yang hak dan batil. Tetapi butuh ilmu, bukti, baik secara akal dan secara syariat. Seperti sebagai contoh aja. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di sana banyak berhala-berhala. Kemudian ada berhala yang besar. Berhala-berhala yang lain dihancurkan sama Nabi Ibrahim, kecuali berhala yang besar. Nah, kemudian mereka penyembah berhala menduga bahwa Ibrahimlah yang melakukan perbuatan itu, yang menghancurkan berhala-berhala. Kemudian dengan kecerdasan, dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS,
Beliau katakan, tanya aja itu apa yang besar. Jadi kan merangsang manusia untuk berpikir. Kalau memang itu Tuhan, ya pasti dia mengetahui dan melihat. Ya begitu. Nah, itu cara dakwah dengan ilmu. Deh. Kemudian ana wa manit taba'ani, aku menyeru kepada Allah. Wa manit taba'ani, dan orang yang mengikutiku. Nah, ini menjadi pembahasan kita malam ini. Jadi yang diperintah menyeru kepada Allah adalah nabi dan pengikutnya. Tugas dakwah bukan tugas ustaz doang. Setiap muslim dapat tugas ini. Dapat tugas mengajak orang supaya bersyahadat kepada la ilaha illallah. Contoh bukti sebagai dalil, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Tuh, pendidikan pertama kali di dalam rumah, pendidikan kalimat tauhid, kenali anak kepada Allah. Tuh, siapa yang pertama tuh yang lingkungan pertama, ibu dengan anak, itu paling dekat kan, anak dengan ibu, ya, ayah ya dengan anak. Nah, itu dalam rumah tangga. Jadi siapa saja, setiap muslim itu diperintah ya oleh Allah untuk menyampaikan dakwah tauhid yang menurut kemampuannya masing-masing. Berdakwah bukan hanya di atas mimbar, ya, bukan hanya di depan majelis ilmu seperti para ustadz, bukan. Di mana aja kita diperintah berdakwah. Apakah di situ namanya wasgrad, ya kan? Atau ya dimanapun kita mengajak orang supaya kembali ke jalan Allah. Jalan. Ya tentu mau mendakwai orang kita harus belajar juga ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, bagaimana mengajak, ya Bu? Mau ke mana ya? Misalkan mau ke apa namanya? Ke rumah Bu Meruya, mana? Kan harus tahu alamatnya kan? Kalau nggak tahu alamatnya, nantinya sama mendakwai orang ke jalan Allah harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya nanti bisa nyasar. Kan banyak disangkanya ilmu beriman kepada Allah, tapi ternyata ilmu beriman kepada togut. Banyak orang belajar ngaji mau cari apa? Ilmu kebal. Nyasar kan? Mau bisa jalan di atas air, mau terbang, kayak begitu-gitu deh. Nah, itu namanya beriman kepada togut. Ya, karena nggak didasari dengan ilmu. Kalau belajar agama, intinya Quran, hadis itu belajar agama. Ya. Ustadz, para ulama hanya menyampaikan maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Itu kita kalau bicara
agama. Kemudian agama, inti agama kita ini adalah perintah dan larangan. Kalau ada perintah, kita kerjain. Kalau ada larangan, kita tinggalin, itu aja. Ya, kan? Ya. Nah, tujuan kita mengaji supaya tahu mana perintah dan mana larangan. Ya, jadi tugas dakwah, tugas setiap muslim. Ini Allah katakan, aku dan pengikutku, ya, yang menyeru kepada jalan Allah, yakni syahadat. Besar gak pahalanya untuk orang? Oh, besar pahalanya. Tuh. Oh. Yang paling besar itu nih, apa namanya? Yang kita sekarang ini ya. Dr. Zakir Naik. Berhujah beliau dengan orang-orang dan muslim, ya, berdebat, ada argumentasi, sampai banyak dari orang-orang non muslim kalah hujah mereka sehingga mereka masuk Islam. Kalau orang masuk Islam itu dosa-dosanya dihapus, dosa-dosa pada masa akhir. Kemudian amal-amal baik mereka, amal-amal baik pada masa mereka kafir ikut. Tuh, jadi amalan orang kafir, amalan baik, maksudnya amalan baik itu tetap dicatat sama apa namanya, malaikat semasa kafir ya. Nah, nanti kalau dia dapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam, ngikut nih amal baiknya. Tapi yang amal dosanya enggak, terhapus semuanya. Besar kan ganjarannya kan? Orang yang mengajak juga dapat pahala yang sama. Dengan ilmu semuanya. Ya, kita dengan ilmu seadanya, tapi kita amalkan, ya, itu masih lebih baik daripada banyak ilmu tapi kita tidak amalkan. Nah, bisa dipahami ya ini ya. Jadi menyeru kepada syahadat la ilaha illallah adalah tugas Nabi dan pengikutnya. Berikutnya, Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga dari keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan, tatkala beliau telah mengutus Mu'adz sahabat ilal Yaman, ke Yaman. Qala lahu, Nabi bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab apa yang kalau dalam istilah agama kita? Yahudi dan Nasrani. Falyakun, itu fal takun atau falyakun bacaan. Falyakun awalu ma tad'uhum ilai syahadata alla ilaha illallah, maka jadikan yang pertama kali apa yang engkau seru kepada mereka adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid dulu. Fi riwayatin, dan satu riwayat ila ayyuhidullah, ini tafsiran syahadat alla ilaha illallah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Ainhum atau uka, lalu jika mereka
mentaatimu, lidzalika bagian demikian itu, fa'alimhum, maka beritahukanlah kepada mereka, annallaha, bahwa Allah iftarada alaihim, telah mewajibkan alaihim atas mereka khamsa sholawatin, sholat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam. Fa inhum ata'uka, dan lalu jika mereka telah mentaatimu lidzalika, yakni sudah sholat 5 waktu, fa'alimhum, maka beritahukanlah kepada mereka annallaha iftarada alaihim, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sodakotan, sedekah. Ini maksudnya zakat, ini zakat mal maksudnya. Tukhadhu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa in ata'uhum, lalu jika mereka atau engkau mentaatimu, lidzalika, bagian demikian itu yakni sudah bayar zakat mal, fa iyyaka bakara ibu amwalihim, kata-kata mereka wa iya fa iyyaka, maka jauhilah kata-kata mereka yang dimuliakan. Ini maksudnya harta-harta kesayangan mereka. Wattaqi, dan takutlah da'watal mazlum, doa orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada antara kembali ke dakwah mazlum, doa orang yang dizolimi, wa bainallah, dan antara Allah hijabun, penghalang. Akhrajahu, keduanya telah mengeluarkannya, maksudnya Bukhari dan Muslim. Nah, baik, kita ulangi. Di sini sah. Di sini diriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas. Kenapa cerita Rasulullah SAW dulu pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, suruh dakwah, suruh mendakwahi kaum ahli kitab di Yaman. Yang pertama kali diperintah oleh Nabi adalah mengenal Allah, syahadat dulu, mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, dan mengakui bahwa Nabi adalah utusan Allah. Belum disuruh sholat, udah biar mereka ngakuin aja dulu, gitu. Suruh meyakini betul-betul bahwa Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki dan lain-lain. Nah, setelah dakwah tauhid sudah beres, yakni tauhid sudah tertanam di dalam hati, maka beritahukanlah kepada mereka, Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, setiap hari, setelah sholat 5 waktu. Nah, kemudian setelah mentaatimu, yakni sudah sholat 5 waktu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah. Sedekah sini maksudnya zakat mal. Zakat mal itu tahunan, setahun sekali, kalau sudah mencapai nisab. Diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka, lalu
diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, tauhid, sholat, zakat. Setelah itu semua sudah beres, setelah mereka sudah mentaatimu, nah, takutlah dengan harta yang dimuliakan, maksudnya harta yang orang itu sukai. Bos, misalnya dia suka harta apa bos, burung atau burung apa bos? Burung kenari. Nggak boleh, misalnya harta kesayangan ya, gue minta dia bos burung, nggak boleh. Kita nggak boleh meminta harta kesayangan orang. Ya, nah misalnya punya harta apa? Nggak contoh doang. Contoh. Wah, rantingnya kegedean. Cincin berlian, misalnya contoh doang ya, kemarin kan? Cincin berlian. Diminta sama si bos. Jangan bos, itu ada kesayangan. Apanya? Guenya aja. Wah, menang banget. Dapat dua aja dong. Itu nggak boleh ya. Hati-hati, ya kan. Nah, ini wataki dakwatal matlub. Berhati-hatilah, takutlah dengan doa orang yang dizalimi, umum, bukan orang muslim aja. Orang non muslim juga bisa juga. Ini kalau dia misalnya nyumpahin gitu ya kan, sumpahin tabrak mobil loh, karena dizalimi, kena orang yang ngezalimi. Tuh, fa'inahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara dia, doa orang yang dizalimi itu dengan Allah nggak ada penghalang. Maka ini kalau biasanya ini banyak juga yang maaf untuk kaum ibu, misalnya di sakit sama anak gitu kan, kemudian ucap yang sifatnya mencelakakan anak, banyak terjadi kan. Bukan sumber petir loh, atau misalnya samber, bener. Apalagi ibu, sangat diijabah doa terhadap anaknya. Ya, sabar-sabarin aja. Nah, dari sini juga ada kandung makna, jangan kita zolimin orang. Yang kemarin saya dapat pesan dari teman dari Jember, minta tolong terjemahin. Syekh, ini apa ini Syekh? Terjemahannya. Aku terjemahin. Kebetulan pas nih. Itu jadi Sahih Bukhari. Itu kalau orang yang ngezolimi orang, nanti di akhirat, kalau dia nggak minta maaf sama dia, nanti di akhirat ditagih tuh. Kalau orang yang menzolimi ini punya amal baik, amal soleh, ya. Ini kita yang menzolimi, maka nanti di akhirat itu diambil amal solehnya sama orang yang dizolimi itu seukuran kezolimannya. Nah, kalau banyak menzolimi, kalau dia nggak punya amal soleh, nggak punya kebaikan, maka keburukan orang yang dizolimi itu dibawa oleh orang yang menzolimi. Itu kalau di dunia orang yang menzolimi itu tidak segera minta maaf kepada orang yang dizolimi, nanti di akhirat
lagi. Iya. Masuk sama orang kafir juga. Iya. Parah. Ya, jadi hati-hati karena Arab tidak menzalimi orang. Nah, jadi pembahasan ini yang sesuai dengan bab bahwa Nabi pernah mengutus Mu'ad, ya. Bukan hanya Mu'ad aja, jadi pengikut Nabi sebagaimana tadi di ayat itu maknanya umum. Juga diperintah mengajak orang kepada tauhid. Ya misalnya orang itu belum sholat 5 waktu, ya kan? Dia kenali Allah, ya kan? Buka pikiran mereka supaya orang itu mengenal dirinya. Karena kan ada ungkapan itu, apa itu? Orang tidak kenal dirinya maka tidak kenal Allah. Ya walaupun ungkapan tapi maknanya juga ada benarnya. Jadi kalau orang sudah mengenal dirinya bahwa dia itu hamba Allah, pasti dia akan mentaati Allah, ya. Kenali Allah. Nah, itu suruh sholat. Ya, kalau zakat kan bersyarat. Kalau zakat itu bersyarat kalau sudah mencapai nisab. Bisa dipahami ya. Berikutnya hadis terakhir. Walahuma, dan bagi keduanya an Sahal bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda yauma Khaibar, pada hari Khaibar, sudah pada perang Khaibar, la'utiyanna arayata wadan, aku benar-benar akan memberikan bendera ini, bendera perang dan besok, kepada rajulan yuhibbullaha wa rasulah, kepada seseorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Yastahullahu ala yadayhi, Allah akan menaklukkan melalui tangannya, melalui dirinya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Fabatan nas, lalu manusia yakni para sahabat bermalam, yadukuna maknanya yakhuduna, membahas panjang lebar siapa itu ya kira-kira laki-laki itu, begitu maksudnya. Yadukuna lailatahum, pada malam mereka, ayyuhum yu'taha, siapa kita mereka yang diberikan itu. Karena kan sangat ingin gitu ya, masing-masing diberi. Falama asbahu qadau, lalu kalau pagi hari mereka berpagi mendatangi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyu'taha, masing-masing di antara mereka berharap dialah yang diberikan bendera itu. Lalu Nabi bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Fakila, lalu ada yang berkata, huwa yashtaki ainaihi, dia sedang sakit matanya. Fa'usilu ilaih, lalu mereka diutus kepadanya, dibawa autiyabi, lalu dibawa fabasoko, lalu Nabi meludah di ainaihi, di kedua matanya, pada alahu, dan mendoakannya. Apa doa? Lalu Nabi sembuh, lalu Ali sembuh. Kalam yakun bihi wajaun, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu rayah, lalu Nabi memberikan kepadanya bendera itu. Waqala unsuz ala rislik, laksanakanlah dengan pelan-pelan, supaya jangan tergesa-gesa. Hatta tanzilum, kau turun bisa hatihim, di medan pertempuran mereka. Tumada'uhum, kemudian serulah mereka ilal Islam, kepada
Islam. Itu yang di garis bawah itu. Wa akhbirhum, dan berita kabarkanlah kepada mereka bima yajibu alaihim, dengan apa yang wajib atas mereka min haqqillah ta'ala fi, dari hak Allah Ta'ala di tentangnya. Wallahi maka demi Allah, la ayyah yallahu bika rajulan wahidan, demi Allah, sungguh Allah memberi petunjuk denganmu rajulan kepada rajulan wahidan, kepada satu orang, khairun laka, lebih baik bagimu, min umrin na'am, daripada onta merah. Ya, kita ulangi. Jadi hadis ini sah, ceritanya di tentang hari Khaybar. Nabi mau kasih bendera perang, ayatnya kepemimpinan mau diberikan kepada siapa ini? Itulah kepemimpinan itu di tangan Ali bin Abi Thalib. Dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan Allah dan Rasulullah juga mencintainya. Kemudian, ketika dicari Ali bin Abi Thalib tidak ada, kemudian ada mengatakan sahabat sedang sakit mata, lalu dibawalah Ali bin Abi Thalib itu lalu Nabi apa sih kalau ini ngolesin ngeborehin ludah Nabi ke matanya Ali, lalu didoain sama Nabi, lalu sembuh. Kalau kita bisa gak tuh gitu? Tidak bisa lah, ini mah khusus Nabi. Nah, dia kasih mujizat. Karena kalau udah basi. Bang kalau habis bangun tidur tidur udahnya kalau cek mata. Ya mungkin boleh jadi mereka mengambil dari hadis ini tuh. Tapi insya Allah ini adalah khusus untuk Nabi. Sama tuh kayak ini apa namanya itu, tahnik, tahu gak tahnik? Iya, bayi baru lahir diolesin kurma yang udah dikunyah di dalam mulut. Ya. Nah, sebagian kaum muslimin memandang itu perkara sunnah. Tapi sebagian yang lain memandang enggak, itu enggak sunnah, itu khusus untuk Nabi. Mana ya kira-kira pendapat yang mendekati kebenaran? Ya, sahabat anak-anaknya dibawa ke Nabi untuk ditahnik. Dan sahabat adalah orang yang sangat tamak dalam amal soleh. Setelah sepeninggalan Nabi, kira-kira ada nggak sahabat yang mentahnik anaknya? Nggak ada. Jadi perkara sunnah apa khusus Nabi itu? Khusus Nabi. Kira itu perkara yang disunahkan, pasti mereka para sahabat melanjutkan itu. Tapi ini terjadi berbeda
dapat. Ya, kita belakang dada, ya. Jangan memaksakan kehendak. Doa. Kemudian, nah ini sudah jalan perang, ya. Kemudian menang. Nah yang di kita ini, summa da'uhum ilal Islam. Tuh yang di garis bawahi. Serulah mereka kepada Islam, ajak mereka masuk ke dalam Islam. Tapi nggak ada, saya dalam agama lah ikrah akidin, sampaikan aja. Tugas kamu innama anta mudzakir. Engkau hanyalah pemberi peringatan. Bukan tugas kamu memberi hidayah taufik. Hidayah ada dua, hidayah irsyad sama hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad kita manusia bisa. Ya nah ngaji, misalnya contoh gitu ya kan. Ini namanya hidayah irsyad, hidayah sifatnya membimbing. Manusia itu tugasnya. Tapi kalau hidayah taufik udah kita sampaikan. Tapi kalau Allah belum berkehendak memberi hidayah, gak bakalan bisa. Itu bukan tugas kamu. Tugas kamu cuma nyampaikan. Masalah hidayah hak Allah Iya, itu hidayah taufik namanya. Kewajiban manusia cuma Membimbing. mengajak. Iya, mengajak. Jadi supaya begini, maaf, supaya kita ngajak orang tidak bersempit hati. Diwajak atau enggak? Itu kita udah ngajak, belum sampai apa nih? Belum terpanggil hatinya, ya doa itu habis itu. Udah urusan Allah, udah kita udah Jadi kita selesai. kasih tahu aja tadi. Kasih tahu aja. Ajak aja urusan dia mau, urusan Allah dan Iya. Nabi aja bersedih atas umatnya karena tidak beriman semuanya. Nah, pasti kitanya Allah sama. Bukan urusan kamu itu, kamu udah nyampe doang. Tuh, Nabi. Nabi kan kasih sayang kan besar terhadap umatnya. amanin tetap amanin masalah. Iya pamannya gitu. Nah itu baru kepada Islam. Kemudian kabarkan kepada mereka yang wajib-wajib dari hak Allah. Nah kalau ngajak orang, gak usah suruh dibebankan kepada sunnah-sunnah dulu, yang wajib-wajib aja dulu kerjain. Ya sudah mah nanti aja dulu deh. Nah nanti kalau dia yang wajib udah beres, baru ditambah yang sunnah. Kan kadang orang terbalik. Maaf ini, ada sebagian orang memilih sholat malam daripada sholat wajib. Dikira sama mereka lebih utama. Iya, memang lebih punya keutamaan. Itu bagi mereka sudah mengerjakan sholat wajib. Ini sholat wajib kagak, yang kerja sholat malam. Ya kalau sunnah kan dikerja dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Kalau wajib dikerja dapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah itu. Jadi suruh ngerjain yang wajib-wajib aja dulu. Nah, itu. Nah berikutnya ini, nih keutamaan orang yang bisa ngajak ke jalan Allah, jalan petunjuk. Nih keutamaannya. Demi Allah, Allah memberi petunjuk dengan sebab kamu kepada seseorang itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah pada masa itu adalah kendaraan yang sangat mahal. Sekarang apa ini kita coba nih, kendaraan yang sangat mahal? Ferrari. Itu bandingan itu lebih baik kata Allah. Nggak ada apa-apanya. Ferrari aja nggak ada apa-apanya deh. Kok bisa ya kita diarahkan pandangan seperti itu? Coba kalau orang yang pikirannya materialistis, milih mana? Onta merah apa yang ngasih petunjuk kepada orang? Onta merah, karena dia taunya yang dohirnya doang. Kebanyakan memang orang-orang kafir taunya yang kelihatan. Gitu. Nah kita apa namanya itu? Dilarang sama Allah. Jangan kamu sebetulnya orang kafir dan taunya yang kelihatan doang. Itu lebih baik. Sama tuh kayak
misalkan contoh sholat apa namanya itu, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ya memang itu di akhirat semuanya itu, ya kan? Tapi itulah apa namanya, Islam mengajak kita berpikir untuk dunia dan akhirat. Mesti begini, antara dunia dan akhirat kira-kira mana yang kejar? Maksudnya gini, apakah kita mengejar akhirat semuanya sepanjang waktu? Apakah apa yang namanya 50% atau dibagi? Tidak ada orang yang membagi itu 24 jam dibagi 3 Ya. 8 jam buat istirahat, 8 jam buat apa? Istirahat. Terus buat nyari nafkah. yang 2 buat cari nafkah, kerja, kayak gitu aja deh. Yang 8 lagi buat ibadah. Coba bandingin aja, orang yang kerja tuh sama istirahat sama ibadah, bayangan mana? Dunianya. Ya, Bayangan dunianya. Berarti nggak seimbang kan? Nah, nggak bisa. Sekarang kata orang akhirat 50, dunia 50. Nah, coba diperhatikan ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku, pada Allah. Di situ waktu ini diterangkan enggak? Enggak. Itu menunjukkan mutlak. Jadi setiap saat kita diperintah beribadah kepada Allah. Dari mulai tidur, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Selama kita tidur itu ibadah. Bangun tidur, ya kan, dari mulai baca doa. Nah, kita disuruh beraktivitas, mencari rezeki, cari nafkah. Itu juga ibadah. Kemudian sampai kepada istirahat tuh, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini kan juga banyak ibadah-ibadah yang sifatnya ukhrawi seperti sholat, puasa dan yang lain-lain. Ada sifatnya duniawi. Jadi setiap saat kita muslim ini diperintah untuk beribadah. Nggak ada yang nama itu akhirat 50 dulu, nggak ada. Semuanya untuk ibadah, untuk akhirat. Kamu cari duniamu untuk akhiratmu. Gitu, ya kan? Kalau dunia nanti jadi abdul dinar. Abdul dinar, apa? Hamba uang. Jadi aktivitas kita setiap hari, baik tidur atau sadar, itu dipinta sama Allah untuk beribadah. Nah, jadi kita simpulkan bahwa para nabi dan pengikutnya semua diperintah menyeru kepada bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu kesimpulannya. Insyaallah bisa dipahami ya. Kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.